Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Oti Bisani. Sahabat-sahabat semua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan salawat kepada Nabi baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya cintai, semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah dan juga diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang rumah dengan 5 ciri yang tidak disukai Allah, Rasulullah dan juga para malaikat yang tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Sahabat-sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, tentunya semakin mahal harga rumah tersebut. Bagi orang yang beriman, suatu rumah harus dinilai berdasarkan amal soleh yang dilakukan oleh penghuninya, bukan hanya mewah. Jadi rumah itu disukai oleh Allah dan Rasulnya, serta malaikat pun senang tinggal di sana. Namun, ternyata ada juga rumah-rumah yang tidak disukai Allah dan Rasulullah. Malaikat pun menjauh dari rumah-rumah itu dan tidak mau masuk dalamnya. Lalu rumah seperti apa yang tidak disukai Allah dan Rasulullah, dan juga kenapa malaikat tidak mau memasukinya? Ada 5 ciri rumah yang tidak disenangi oleh Allah, Rasulullah serta para malaikat. Yang pertama, rumah yang di dalamnya memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki seekor anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena ada liur anjing yang dinilai adalah najis. Walau bagaimanapun, dalam Islam juga diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Oleh karena itu, jika seseorang ingin rumah sahabat didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik untuk tidak memelihara seekor anjing. Menurut hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat tidak suka tinggal di rumah yang memiliki anjing. Ini karena malaikat adalah makhluk suci. Ini karena malaikat adalah makhluk suci Allah dan tidak suka tinggal di rumah yang kotor dan juga najis. Namun jika memang keadaan suatu rumah tersebut darurat dan mengharuskan membeli anjing untuk keamanan atau suatu ujur lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagi siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 giroh setiap harinya. Dan yang kedua adalah rumah yang kotor dan juga bau. Ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki para malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan mencintai kebersihan. Malaikat enggan mengunjungi rumah yang masih kotor, bahkan sampai menimbulkan bau yang tidak sedap. Ada hadis yang menyatakan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman, menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, bagi siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Seperti halnya manusia, malaikat akan terluka oleh baunya. Jika Anda ingin membersihkan rumah agar bernilai ibadah, Anda harus melakukannya dengan niat yang ikhlas. Ini akan membedakan ibadah dari aktivitas biasa lainnya. Menjaga kebersihan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dapat dicapai dengan niat. Baiti jannati adalah ketika rumah terasa sakinah, tenang dan tentram, mawadah, cinta dan harapan, dan warahmah, kasih sayang. Lebih jauh tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Dan yang ketiga, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di dalam rumahnya. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku terutama bagi mereka yang membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para malaikat tidak ingin masuk ke rumah di mana lantunan ayat Al-Quran tidak pernah terdengar.
Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan pun meninggal. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka jadi sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, setan-setan mendekatinya. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran di dalam meski kecil dan sempit, maka akan terasa luas atau lapang karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Dan yang keempat adalah rumah yang penghuninya jarang bersedekah. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah penghuni rumahnya jarang bersedekah. Kikir adalah salah satu sifat malaikat yang tidak disukai. Bahkan Allah mengecam hambanya yang tidak mau mengorbankan hartanya untuk membantu orang lain. Jangan pernah takut mengeluarkan bagian dari kekayaan Anda untuk membantu orang lain jika Anda ingin malaikat mengunjungi rumah kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa malaikat langsung mendoakan orang yang bersedekah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara kedua berdoa, "Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Yang kelima, terdapat lukisan atau patung menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Tahlah, Rasulullah bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang memiliki lukisan anjing atau orang yang junub. Namun, dalam konteks lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih diperdebatkan karena beberapa ulama percaya bahwa memilikinya di rumah tidak dilarang selama tidak mengacu pada perbuatan syirik ataupun menyekutukan Allah. Meskipun demikian, syariat Islam yang sempurna diciptakan untuk menghalangi segala bentuk sarana dan sarana yang dapat mendorong kemusyrikan dan kesesatan. Hal demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran hadis Nuh 23-24. Dan mereka berkata, "Janganlah sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nars." Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat dan juga tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Sahabat-sahabat yang beriman, hindarilah beberapa poin yang ada di dalam pembahasan video kali ini agar rumah kita terasa nyaman, luas dan tenang, serta disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dan juga disenangi oleh para malaikat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di dalam video kesempatan kali ini terdapat kesalahan atau konsep yang bersalah, tolong dimaafkan. Dan juga jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, tolong share sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan pahala jariah untuk selamanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.